selamat pagi. Nah, gimana kabar kalian? Sudah bertemu kembali dengan saya di kelas 8. Kemarin kelas 7 kalian sudah membahas tentang Pancasila secara garis kecilnya, atau istilahnya gimana lahirnya Pancasila, gimana Pancasila itu bisa berkembang sejauh ini. Nah, untuk kelas 8 ini ada perkembangan dari materi kelas 7 bab 1. Nah, kita akan mengambil namanya arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Nah, arti dan fungsi dari kedudukan Pancasila itu mengandung banyak sekali hal. Arti itu berarti arti makna dari sebuah Pancasila. Fungsi itu kegunaan dari Pancasila itu seperti apa. Yang ketiga adalah kedudukan. Gimana kalau kita melihat Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita melihat antara lambang-lambang negara di dunia ini. Nah, ini banyak sekali lambang negara yang hampir mirip dengan Pancasila. Masih ingat siapa yang merancang atau membuat gambar sketsa Garuda Pancasila? Maaf, Pancasila? Benar sekali, itu adalah Sultan Hamid kedua. Nah, masih ingat siapa, kenapa kita harus memakai namanya lambang negara Garuda Pancasila? Nah, Garuda Pancasila itu diartikan sebagai simbol cinta kasih, yang dimana dulu ada salah satu mitologi Hindu Buddha yang menyatakan bahwa Garuda Pancasila itu mencintai ibu kita, Ibu Pertiwi. Jadi artikan bahwa Garuda Pancasila itu mencintai Indonesia. Pintar sekali. Nah, dan di sini kita akan membahas tentang sejarah Garuda Pancasila. Dalam konteks ini pada 1 Juni 1945 kita selalu memperingati hari apa? Munculnya Pancasila, bukan, hari kelahiran Pancasila. Kenapa kita harus memperingati 1 Juni? Kenapa kok nggak 30 Mei ataupun 29 Mei? Karena pada dasarnya ketika pada tanggal 1 Juni 1945 para tokoh bangsa yang menjadi penggagas Pancasila pada saat itu ada Mr. Soekarno, ada Mr. Supomo, ada Mr. Muhammad Yamin, itu sepakat bahwa ada 5 asas yang akan kita buat sebagai hukum dasar atau sebagai ideologi di negara kita. Nah, hukum dasar yang ada di tempat kita itu ada beberapa macam. Ada 3 sila yang nantinya dalam rumusan itu diawali dengan yang dirumuskan oleh Soekarno: kebangsaan, internasionalisme dan peri kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, maupun ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam mitologi kuno sejarah Indonesia, Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. Nah, sebenarnya dalam sejarah seperti ini, Garuda itu sebenarnya lebih sakti daripada Wisnu. Kenapa? Karena dalam buku-buku sejarah dalam masa Hindu Buddha dulu, bahwa Garuda itu mempunyai sebuah makna cinta kasih, berani berkorban demi ibunya. Ketika ibunya sakit dan hanya ada satu sosok yang bisa menyembuhkan, yaitu adalah Dewa Wisnu. Maka ketika Garuda datang ke Dewa Wisnu, dia memohon untuk menyembuhkan ibunya dengan persyaratan dia harus menjadi tunggangannya Dewa Wisnu, atau lebih dikenal dengan Garuda atau Garuda Wisnu Kencana. Kencana itu adalah tunggangan. Nah, Pancasila dalam bahasa Sanskerta itu diartikan sebagai 5 sila atau 5 asas. Ya, pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, konteksnya dalam pembahasan Garuda atau Pancasila ini kita bisa membahas banyak hal. Istilah Pancasila sudah dikenal pada zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sota Soma karangan Empu Tantular. Nah, dalam konteks ini bahwa lambang seperti yang saya bilang tadi adalah Garuda Pancasila itu adalah lambang wujud dari sebuah cinta kasih. Cinta kasih yang memang sangat luar biasa sekali, di mana kita bisa mengibaratkan bahwa kita tulus mencintai Indonesia. Makanya kita membuat atau menamakan dasar ideologi kita sebagai Pancasila.
Nah, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta itu yang seperti yang saya bilang tadi, ada kata panca itu berarti 5, ponco itu 5, sila itu bisa diartikan sebagai asas, bisa diartikan sebagai sendi. Dan berarti ketika kita bicara tentang sila, Pancasila berarti ada 5 asas atau 5 sendi yang menjadi dasar sebuah perjalanan bangsa kita menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat, apa tuh sikap-sikap yang tidak bisa kita lakukan yang atau bisa melanggar namanya ideologi Pancasila itu ada beberapa ya, seperti yang ada di kalian lihat di PPT ini. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan, saling memukul, saling baku hantam, berkelahi, mengeroyok, membunuh dan sebagainya. Dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk minuman keras. Minuman keras itu bukan berarti minuman es batu ya karena keras, tapi memang itu mengandung alkohol 70% yang bikin kalian itu bisa berhalusinasi. Nah, oke, topik selanjutnya ini ada beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin yang menyanangkan bahwa tadi ada 3 tokoh. Siapa? Muhammad Yamin. Siapa lagi? Supomo. Siapa lagi? Insinyur Soekarno. Nah, Muhammad Yamin itu merencanakan atau membuat asas Pancasila itu pada tanggal 29 Mei 1945. Dasarnya sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah asas yang dicanangkan atau yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Tapi ternyata pada tanggal 29 Mei ini adalah rencana dari Muhammad Yamin agar diterima banyak kalangan, ternyata masih banyak aja yang menolak, merasa bahwa ini belum mewakilkan atau belum mewakili seluruh bangsa Indonesia. Tahap selanjutnya itu adalah Mr. Supomo. Gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dia namakan dasar negara Indonesia, yaitu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial dan demokrasi. Nah, pada tahap ini pun banyak sekali kalangan yang menolak karena banyak menurut mereka itu tidak sesuai dengan namanya dasar hidup orang-orang Indonesia. Bahkan masih ada mengibaratkan bahwa itu tidak mewakili sebuah golongan yang paling besar. Dan pada akhirnya ini pada tanggal 30 Mei 1945 dan pada akhirnya pada tanggal 1 Juni itu baru lahirnya Pancasila, karena ketika Soekarno memaparkan tadi apa sila-sila yang dikatakannya itu sangat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia mempunyai ideologi Pancasila yang disetujui oleh banyak kalangan. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Tugas kalian yang pertama, kalian bisa mencari sejarah singkat tentang perkembangan Pancasila di masa sekarang, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Perkembangan Pancasila menurut banyak kalangan itu seperti apa? Bisa berupa artikel, bisa berupa video, bisa berupa di dalam buku yang bisa kalian baca dimanapun kalian mencari buku itu. Terus kalian bisa tulis ataupun buat sebuah tulisan singkat sebanyak 1 paragraf makna Pancasila menurut kalian. Pembelajaran hari ini sudah, saya rasa cukup. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga kita lebih bisa memahami Pancasila itu secara detail, tidak hanya sebatas sila-silanya saja, tapi kita benar-benar mengamalkan Pancasila. Saya rasa cukup sekian. Salam damai sejahtera, salam rahayu, namo buddhaya, salam lestari budaya. Selamat siang.